Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel Dalam Gelap. Pada malam ini tentunya spesial karena kebetulan pada malam hari ini saya dengan Kang Son ini lagi jalan-jalan lah ceritanya. Healing. Betul, healing. Jalan-jalan ke sebuah lokasi area hutan, rawa dan hutan yang sebenarnya pada zamannya ini sudah tidak asing, cuman karena memang dengan perubahan zaman, teknologi, politik semuanya berubah. Dan ini adalah saya berada di sebuah lembahan antara titik ketinggian Gunung Tikukur dan titik ketinggian sebelah sana ada Gunung Kolotok, sebelahnya ada Gunung Masigit kalau tidak salah. Nah, kita di tengah-tengahnya, di lembahannya itu. Dan memang di sini ini pada saat ini sedang bukan malam weekend, bukan lagi weekend. Kebetulan saya ada libur di luar weekend, jadi kita jalan-jalan deh pakai sepeda gitu. Jadi di sini kita berdua, hanya kita berdua di sini, tidak ada orang lain karena bukan musimnya juga. Jadi untuk isi acara, sebenarnya bukan isi acara, ngisi malam ini. Tiba-tiba Kang Sony nyeletuk, gimana channelnya katanya. Duh, belum upload lagi nih, belum sempet. Ya maklum lah, kuli tidak agak susah ngatur aku. Ini saya punya cerita deh, udah untuk isi waktu malam ini sekalian Kang Sony punya pengalaman, salah satu pengalaman saat bekerja dulu dan ingin di-share kepada saya, ya alhamdulillah. Jadi kita bisa berbagi ke teman-teman saudara ini. Sebelum kita mulai, untuk teman-teman yang baru mampir di channel Dalam Gelap, tentunya saya akan berterima kasih sekali apabila menekan tombol subscribe, tombol komen, share, like, segala sebagainya sebagai bentuk dukungan kepada kami, dan kami ucapkan jazakallah. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua dibalas yang terbaik oleh Allah. Amin. Dan untuk teman-teman, saya harapkan juga tetap sehat, ya, tetap semangat untuk menjalani apapun di kehidupan ini. Amin. Dan tentunya juga tidak lupa untuk teman-teman yang telah mendukung di channel ini, saya ucapkan jazakallah lagi, terima kasih. Kang Sony,
nggak usah apa kabar kali ya, karena udah saya dari tadi udah nge-goes dari tadi guys. Jadi kita terdampar di hutan ini untuk istirahat, entah mau berapa malam, semalam aja kali ya. Besok terus kerja. lihat situasi lah. Ya seperti itu. Jadi begini teman-teman, pada saat itu tahun berapa sih Kang? Kira-kira Kalau nggak salah itu pas kejadian bom Bali, Bang. bom Bali 2003. 2003. Nah, jadi teman-teman, pada saat itu Kang Sony kerja di luar pulau, tepatnya di Pulau Bali. Tidak perlu disebutkan nama apa namanya, posisi letak jelasnya, yang jelas di Pulau Bali. Nah, sebelum kita mulai ceritanya, jadi kepada teman-teman semua bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita menginjakan kaki kita, yang jelas kita hanya wajib menghormati. Betul. Itu kan, Menghormati, menghargai. menghargai. Kita tidak percaya tidak masalah, tidak masalah. Artinya jangan ganggu, jangan sampai hal-hal yang udah mereka anggap sakral, hal yang mereka anggap itu ya istilahnya apa ya, jadi kebaikan buat mereka, kita ngacauin gitu, kita malah tidak menghormati, itu yang salah. Jadi untuk teman-teman di mana berada, mau percaya atau tidak percaya terserah teman-teman, yang jelas mari kita sama-sama menghormati kepercayaan atau bentuk apapun budaya dari kawan-kawan kita atau dari saudara-saudara kita ya. Sebenarnya mereka lebih ini kan lebih kepada menghargai leluhur mereka. Betul. Cara Dengan cara seperti itu gitu kan. Jadi kenapa? Karena ada konsekuensi di beberapa daerah mungkin ketika kita memang melanggar itu, biasanya ada konsekuensi yang akan diterima oleh si pelanggar. Nah itu, jadi terkait cerita ini, malam ini Kang Sony akan membagikan ke teman-teman semua terkait hal yang saya sebutkan tadi. Jadi mari kita setelahnya, mari kita ambil hikmah dari apa yang teman Kang Sony atau teman sih ya, jadi teman kerja berarti ya, satu tim lah, satu tim ya. Yang Dan dialami, kebetulan satu mes yang dialami. Jadi Kang Sony ini yang oke Kang Son, tanpa banyak bacot lagi, silakan Kang, ceritanya dimulai. Terima kasih. Jadi begini. Boleh ngerokok? Harus udur dulu. Siap. Jadi begini teman-teman. Jadi singkat ceritanya sih, pada waktu itu tahun 2003 kebetulan saya ada sebuah pekerjaan lah. Kebetulan memang ownernya sih masih orang lokal. Ya, maksudnya hanya beda kecamatan aja. Saya Ciwidey dan bos saya itu lokasinya ada di kecamatan Pasir. Dan waktu itu kebetulan ada sebuah proyek, boleh sebut nama tempatnya nggak ya? Boleh sebut nama tempatnya nggak? Boleh lah. Ya. Jadi pada waktu itu pas tahun 2003 itu kebetulan bertepatan dengan kejadian bom Bali di Legian, tepatnya di daerah Legian. Dan kita sebenarnya, kalau saya pribadi dengan tim itu mulai proyeknya itu di pertengahan 2003 kalau nggak salah. Akhir tahun 2002 mulai proyek ya, karena ya kebetulan waktu itu saya bekerja mengerjakan sebuah pekerjaan yang waktu itu memang saya bergerak di bidang melukis kan, art. Jadi waktu itu ada pekerjaan sebuah lukisan yang ukurannya gede banget sebenarnya. Dan ya ini mah mungkin biar lebih jelas ya pekerjaan saya waktu itu seperti apa. Jadi sebelum ke inti ceritanya nanti. Nah, sekalian iklan kali ada yang butuh. Ya itu mah hanya istilahnya apa ya? Itu kebetulan saja kan sebenarnya. Jadi saya juga tidak gitu ya? Saya tidak mengharapkan, saya juga tidak bermimpi akan mendapatkan pekerjaan seperti itu, dan tiba-tiba pekerjaan itu harus dipasangkan dan saya di Bali gitu. Jadi di luar dugaan saya sebenarnya, ini kebetulan saja. Jadi ada teman saya kebetulan waktu itu ngajak, karena dekat teman dekatnya si bos lah gitu, bos saya waktu itu, dan dia merekomendasikan saya, karena beliau teman saya itu tahu bahwa saya itu suka melukis gitu. Beliau tawarkan ke saya, mau nggak kamu melukis nanti Bali gitu. Ya, siapa yang nggak mau lah gitu kan. Dengan apa istilahnya waktu itu berpikirannya, benar nggak nih? Ya udahlah, akhirnya saya terima.
Kebetulan ditemukanlah dengan bos saya. Waktu itu sebenarnya kandidatnya banyak ya, sempat nggak pede kan waktu itu kan. Sempat nggak pede karena apa? Karena ya saya juga tahu lah kapasitas saya sendiri. Jadi akhirnya saya bawa sampel, teman-teman yang lain juga ada 5 orang waktu itu bawa sampel juga, dan mereka ya bagus-bagus. Saya sedikit minder waktu itu. Dan saya hanya membuat sebuah lukisan tangan dengan pensil hitam putih di sebuah kertas. Jadi belum, orang lain kan pakai figura itu. Saya dikasih, dan kebetulan bos saya itu waktu itu adalah dia itu seni murni ITB. Ya istilahnya lah udah seniornya di bidang seni lah gitu ya. Ya udah akhirnya dicek. Alhamdulillah saya termasuk. Jadi dari 5 itu hanya 2 yang dipakai kan. Dan waktu itu hanya 2, saya dengan Kang Popo. Jadi saya diterima dengan ya saya pikir nggak mungkin ya, akhirnya disuruh ke workshop dan kita istilahnya coba-cobalah di situ, belajar lagi di situ. Ya udah, dan pada akhirnya saya juga kaget kan karena lukisan itu gede sebenarnya. Jadi ya jadi lukisannya itu akan ditempelkan di sebuah bangunan namanya ruko, dan tepatnya itu kalau nggak salah di Kuto Galeria. Jadi dulu itu bekas terminal bis wisata lah ya. Terminal bis wisata, terus dibangun sebuah ruko yang di atas rukonya itu semua barang-barang seni kan. Dari lukisan, kita juga membuat lukisan. Ruang pamer gitu. Ya nantinya buat apa? Buat display barang-barang seni. Tapi di bangunannya itu dipasang juga gitu dengan barang-barang seni yang ukurannya wah gila gitu. Lukisan tuh 12 kali 7 meter. Itu ada 6 frame kiri kanan sama lukisan. Terus ada patung, ada ukiran dari resin, wah banyak lah gitu. Dan saya jadi ketemu dengan beberapa teman-teman dari Seniman Jogja, dari Lombok, dari Kalimantan juga banyak lah. Nah, sebelum ke arah tadi, ya pada akhirnya kita istilahnya bikin workshop dulu di daerah Pasir Jambu itu kan. Jadi untuk memulai itu kita bikin workshop lah ya. Jadi dari mulai pembuatan media lukisnya sampai ke bahan-bahan sampai kita mulai mulai bikin lukisan awal lah gitu, maksudnya dari sketch dulu lah gitu. Nah, singkat cerita pada pertengahan, tepatnya pas kejadian bom Bali, 2 hari setelah bom Bali kita keberangkat ke sana kan, karena memang waktunya untuk dikirimkan waktu itu. Jadi si barang-barang itu udah pertama, terus kita terakhir. Nah, yang lucunya lagi, karena waktu itu kan memang lagi genting di sana kan, pas kejadian bom Bali itu kan ketat tuh di pelabuhan. Lalu kita naik istilahnya kapal laut ya, naik ke ferry. Kebetulan kita ditanya di situ, KTP dilihat dan sebagainya, sampai pas pun diperiksa semua kan. Takut teroris. Betul, dan kebetulan KTP saya itu kan awalnya itu Ahmad Yusron gitu kan. Ya otomatis saya curigai, dan kebetulan waktu itu kan jenggot lumayan panjang, terus rambut gondrong lah gitu kan. Cuman yang dilihat mungkin setelannya beda gitu kan. Ya, biasalah setelan seperti ini gitu. Akhirnya ditanya, dikoreksi ya, diinterogasi sama petugas di sana, dan alhamdulillah saya diizinkan untuk masuk. Setelah masuk ya dari pelabuhan Gilimanuk, ya kita naik mobil lagi langsung menuju ke arah Kuto kan. Di arah Kuto itu kebetulan kita juga disambut oleh, ya maksudnya ada ketua di sana lah. Maksudnya disambut tuh gini, maksudnya karena dia yang punya tempat itu, mes itu, jadi secara tidak langsung maksudnya di sana dulu dikasih ini KTP sementara. Nah, jadi kita itu datang di situ terus dikasih KTP sementara, KTP sakti lah itu. Jadi nyatakan kita itu warga di situ. Udah mulai diurusin, ini dapat KTP sementara di situ. Dan tempatnya sebuah mes kan. Dulu belum belum KTP. Belum KTP, masih KTP. Kita tempatkan sebuah mes, dan posisi mesnya itu jadi kayak ini Kang. Jadi ada lapangan, yaitu buat workshop kita sebenarnya. Jadi setelah di Bandung kita mengawali lukisan, terus di sana juga kita finishing dan sebagainya kan. Besar, ruangannya besar. Terus mesnya itu ya berjejer gitu, ya kamar. Nah,
kebetulannya itu di tengah-tengah lapang itu waktu itu ada sebuah pohon semboja, nggak gede sih, kecil ya, paling 2,5 meter 3 meter lah tingginya. Dan situ dibalut kain khas Ya Bali lah ya, kotak-kotak gitu. Terus di bawahnya memang banyak sesajen kan. Nah, dari pertama kita datang ke sana itu kita sudah diperingati oleh yang punya tempat. Kata yang punya tempat, Mas, ya semua dikasih tahu ya, Mas, saya minta tolong kalau pohon ini, maksudnya jangan berbuat macam-macam dari pohon ini, apalagi sampai tipis dan sebagainya lah, pokoknya rusak juga, merusak atau apapun lah, maksudnya dibiarkan begitu aja lah. Memang pada waktu itu juga saya kan sebelumnya punya pengalaman juga tentang masalah itu, jadi pas begitu melihat ke sana kita sangat hati-hati sekali kan, karena begitu masuk saja dari pelabuhan menuju ke ya ke area itu kan kita masuk hutan dulu, itu memang sudah agak beda sih kalau menurut saya ya. Auranya itu udah beda. Kita masuk terus kan sampai Gianyar sama sampai Kukuto itu udah beda. Terus ketika masuk lokasi mes pun kan kita di gerbang itu ada tempat sesajen juga, namanya Kelinggih lah. Umum di Bali seperti ya? Ya umumnya seperti itu ya. Kita nggak akan lihat, maksudnya memang mungkin budaya mereka seperti itu. Nah, kembali lagi ke hal tadi, akhirnya kalau bagi saya itu jadi perhatian gitu. Oh, saya berarti nggak boleh macam-macam di sana ya. Kalaupun kita kurang percaya atau tidak mempercayai sama sekali, cuek aja lah gitu. Ya jangan sampai lah gitu kan, cuek aja lah, biarin aja gitu. Kalau memang nggak boleh ya nggak boleh gitu. Nah, kita berjalan seminggu, nah pas kalau nggak salah itu kejadiannya di 2 minggu lah. Nah 2 minggu setelah itu masalah kejadian biasa, kita sudah jalan mulai cek lokasi dan sebagainya, karena kan berbarengan sekali. Jadi ketika bangunan si ruko-ruko itu mau jadi, kita juga udah prepare di situ. Jadi ketika sudah jadi harus diinstal lukisan dan payung-payung besar juga, kupu-kupu itu dari besi itu harus diinstal ya. Kita cek lokasi. Nah waktu itu tuh ada satu teman saya, memang dari awal pun dia sudah kelihatannya kayak sedikit menyepelekan lah, menyepelekan hal itu. Terus mungkin pas waktu itu dia juga nggak tahu dengar atau nggak ada ya pas dikasih tahu itu. Pokoknya di pohon itu jangan sampai ada orang pipis lah gitu, ataupun merusak atau apapun lah, tolong dihormati ya udah. Karena di setiap sudut pun kan itu sesajen semua. Bahkan sampai saya lagi melukis pun di workshop itu kan, karena titiknya dia nyimpen di situ, ya saya sering ngobrol gitu ya. Jadi kayak ada mbak-mbak gitu pakai kebaya khas Bali gitu, terus dia bawa nampan gitu di kepala ya. Saya bilang saya kan lagi ngelukis nih, terus dia tiba-tiba nyimpen itu di situ gitu. Ya ibadah lah gitu. Ya lupa simpen di situ, terus air dicekatin gitu kan. Sebenarnya saya di samping gitu, terus saya nanya, Mbak kenapa di sini gitu? Nggak takut keganggu kalau gitu? Enggak, memang titiknya di situ. Gitu. Jadi ada 4 penjuru mata angin kalau saya ngomong, ada 4 penjuru arah mata angin. Nah di setiap 4 penjuru itu memang masuk di gerbang masuk gitu. Nah yang anehnya lagi, saya tanya gitu kan, padahal sih lahan itu sudah dijual kan, tapi karena dia itu maksudnya gini, ini tanah leluhur. Jadi yang walaupun tanah ini sudah dijual, saya pun punya kewajiban untuk memberikan saja. Oh, orang ini luar biasa sekali ya, sampai segitunya gitu. Nah terus selama itu memang tidak apa-apa, tapi bagi teman-teman yang lain nih kan, saya juga heran, karena kan di setiap ruangan atau pintu ya, setiap pintu masuk itu di atasnya itu selalu ada, di dinding itu ada tempat saja, Kelinggih itu. Kelinggih. Karena di Bali itu kan panas ya, jadi tidur pun kita selalu membuka pintu. Nah teman-teman banyak sih yang ngomong bahwa saya malam melihat bayangan
udah saya kasih beratnya gitu kan, tidak mengganggu dan juga. tidak mengganggu juga ya udah. Parahnya lagi saya lupa persisnya malam, pokoknya waktu itu jamnya sore lah, habis pulang aktivitas lah ya buat kerja. Nggak tahu kenapa itu teman saya juga kurang lupa lagi sebutlah si Ujang lah gitu saja. Entah dia memang iseng atau menantang ya, uji nyali lah kasarnya gitu, ataupun ya pingin ya maksudnya gini ya, membuktikan bener apa enggak gitu. Kurang tahu saya juga niatnya gitu. Yang pasti dia itu bener-bener kan melakukan hal yang dilarang gitu. Kita udah cegah, kita udah ingetin gitu, udah terlanjur karena dia kan istilahnya apa ya, ya karep maneh lah gitu kan,